Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani aktivitasnya pada hari ini dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah kita akuntansi zakat, wakaf dan hibah, kita akan membahas materi lanjutan tentang bab 3 tentang penaksiran dan penilaian zakat untuk berbagai jenis kekayaan. Materi ini adalah materi pengantar sebagai awal dari pembahasan untuk bagaimana sih penaksiran dan penilaian zakat untuk berbagai jenis kekayaan. Namun alangkah baiknya sebelum kita membahas materi ini, kita akan membahas sedikit pengantar bagaimana sih tata kelola zakat atau bagaimana aturan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia, ya, undang-undang kita menurut negara kita. Sebab alangkah baiknya jika kita juga tahu bagaimana cara pemerintah kita dalam mengatur tata kelola zakat di negara kita. Saya rasa ini penting untuk kita ketahui secara bersama. Nanti sebab saudara-saudara kan tinggal juga di Indonesia dan warga Indonesia. Jadi menurut saya penting saudara tahu bagaimana tata kelola zakat dan bagaimana aturan yang mengatur tata kelola zakat di Indonesia. Baik, untuk pengelolaan zakat di Indonesia, ya, terkhusus untuk Indonesia sendiri, ya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, di mana undang-undang ini khusus membahas tentang pengelolaan zakat. Ini penting, ya, bahwa menimbang bahwa negara kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Karena kita kan di Indonesia juga sebagai mayoritas muslim tentu diperlukan regulasi yang mengatur tentang bagaimana sih pengelolaan zakat seperti itu. Bahwa juga yang menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dengan syariat, sesuai dengan syariat Islam. Karena kita umat Islam, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, maka dari itulah perlu untuk diatur. Bahwa juga zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat ini dalam distribusinya akan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, undang-undang yang mengatur sebelum tahun 23 tahun 2011 ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum karena perkembangan zaman diperlukan aturan baru. Nah, aturan baru yang mengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Saya pikir saudara wajib mengingat ini, ya, bahwa untuk Indonesia pengaturannya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Dari itu nah, dalam undang-undang ini dibahas beberapa bab, ya, dan beberapa ketentuan tentang bagaimana pengelolaan zakat Indonesia. Nah, untuk bab pertama tentang ketentuan umum, di mana pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Itu yang dimaksud dengan definisi dari pengelolaan zakat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ini definisi zakat menurut undang-undang kita. Nah, apa yang dikatakan dengan infak? Nah, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi dari definisi ini saudara bisa membedakan ya secara umum apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang dikatakan muzaki itu apa? Nah, muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, apa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional? Ini yang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang sering kita dengar disebut dengan Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Jadi untuk pengelolaan zakat di Indonesia kita itu menggunakan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, di bawahnya lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunan zakat. Biasa misalnya misalnya ada namanya Lazisnu. Gitu. Nah, untuk pengumpulan zakat yang selanjutnya disingkat UPS ya atau unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Nah, setiap orang adalah orang perseorang atau badan hukum. Jadi yang mengikat dalam aturan ini adalah setiap orang baik itu perseorangan maupun yang berbadan hukum. Nah, hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Jadi amil ini dia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat ya seperti itu. Nah, baik. Ketentuan di pasal 2-nya dia mengatakan bahwa pengolahan zakat kita itu berasaskan yang pertama adalah syariat Islam, yang kedua amanah, yang ketiga kemanfaatan, yang keempat adalah keadilan, yang kelima adalah kepastian hukum, yang keenam adalah terintegrasi, yang ketujuh adalah akuntabilitas. Nah, di pasal 3 dia mengatakan bahwa pengolahan zakat kita itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi karena besarnya, karena Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas Islam, jadi perlu adanya wadah untuk mengelola zakat secara umum ya untuk skala negara. Yang kedua, bagaimana sih untuk distribusinya zakat yang terkumpul ini? Maka diperlukan aturan seperti itu. Berikutnya adalah yang di pasal 4 mengatur tentang zakat yang meliputi zakat mal dan zakat fitrah, yang dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana apa sih jenis-jenis zakat yang dibagi antara dua, zakat mal dan zakat fitrah. Nah, untuk zakat mal sendiri yang dimaksud pada ayat 1 itu meliputi yang pertama adalah emas, perak, dan logam mulia, yang kedua adalah uang dan surat berharga lainnya, yang ketiga adalah perniagaan, yang keempat adalah pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang kelima adalah peternakan dan perikanan, yang keenam adalah pertambangan, yang ketujuh perindustrian, yang kedelapan pendapatan dan jasa, yang kesembilan adalah rikas. Jadi untuk zakat mal sendiri yang sebagaimana yang maksud pasal ayat 2 yang sebelumnya itu merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki, perseorangan, ataupun badan usaha. Nah, syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan dengan sesuai syariat Islam atau hukum yang berlaku. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh
peraturan menteri. Jadi besaran zakat yang akan kita bayar itu untuk khusus kita Indonesia mengacu pada peraturan menteri agama seperti itu. Yang di bab 2-nya itu membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional. Jadi untuk secara umum ya, untuk tugas dari Basnas ini adalah untuk melaksanakan pengelolaan zakat ya, pemerintah membentuk Basnas. Nah, Basnas sebagaimana dimaksud pas dasar ayat 1 berkedudukan ibu kota negara. Itu kantor pusat zakat. Yang kedua adalah Basnas sebagai dimaksud ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non struktural, tidak termasuk dalam struktur pemerintah yang secara umumnya, yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Nah, Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Jadi yang ngatur zakat, yang keluar secara nasional untuk negara kita disebut Basnas. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, ya sebagaimana masuk dalam pasal 6 itu, Basnas menyelenggarakan fungsi yang pertama adalah perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Habis itu pelaksanaan pengumpulan, habis itu pengendalian pengumpulan, dan terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas dapat bekerja bersama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Basnas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya itu secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri, dalam hal Menteri Agama, dan kepada DPR paling sedikit itu 1 kali dalam 1 tahun. Jadi salah satu bentuk akuntabilitasnya itu dia melakukan pelaporan kepada pemerintah, dan baik eksekutif maupun legislatif. Nah, untuk ini dari sisi keanggotaan sendiri, di mana Basnas itu dari 11 orang anggota, di mana keanggotaan Basnas ini terdiri dari 8 unsur, terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Nah, untuk unsur masyarakat ini dia terbagi-bagi lagi, ada yang dari unsur ulama, tenaga profesional, dalam hal ini tenaga perakuntan yang akuntan syariah, yang expert di bidangnya, dan tokoh masyarakat Islam. Nah, untuk unsur pemerintah ditunjuk dalam hal ini adalah kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Jadi dalam hal ini misalkan adalah Kementerian Keagamaan, Kementerian Agama. Nah, dan Basnas juga dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. Untuk masa kerja anggota Basnas sendiri itu 5 tahun ya. Jadi anggota Basnas itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Nah, sedangkan ketuanya itu dipilih oleh Basnas sendiri atau anggotanya maksudnya. Jadi ini adalah beberapa ketentuan yang mengatur bagaimana sih seorang itu untuk menjadi seorang anggota Basnas. Ya, pertama adalah warga negara Indonesia ya, pasti beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama dia, berusia minimal 50 tahun. Ini untuk sebenarnya di atas kenapa umur 50 tahun mungkin saja bahwa untuk lebih mendalami, orang-orang yang lebih mendalami tentang hukum zakat itu sendiri. Yang siap jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat ya. Maksudnya makin expert itu makin baik. Nah, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan. Karena ini kan mengolah umat. Jadi untuk anggota Basnas ini ketentuannya misalnya diberhentikan karena meninggal dunia. Saya pikir ini ketentuan secara umum untuk mengundurkan diri. Ini lebih umumnya itu lebih spesifiknya diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk dalam melaksanakan tugasnya Basnas itu dibantu oleh seorang sekretariat. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat Basnas masuk dalam sebagaimana dimaksud pada 1 itu diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk di provinsi sendiri kan ada, dan kota itu ada perwakilan Basnas
di mana namanya Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota. Nah, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten kota dibentuk Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota. Nah, Basnas Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Basnas. Jadi usulnya Gubernur ya. Sedangkan untuk Basnas Kabupaten atau ditunjuk diangkat atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh usul Bupati. Nah, dalam hal gubernur atau bupati, wali kota itu tidak mengusulkan pembentukan Basnas provinsi atau Basnas kabupaten. Sedangkan menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Basnas provinsi atau Basnas kabupaten setelah mendapat pertimbangan Basnas nasional seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas dalam hal ini baik pusat, provinsi maupun kota dapat membentuk unit pengumpul zakat pada instansi pemerintah, badan usaha BUMN, atau BUMD atau perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPS pada tingkat kecamatan, misalkan atau kelurahan atau nama lainnya atau tempat lainnya. Nah, untuk ketentuan lebih lanjutnya juga itu diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan lembaga amil zakat? Untuk membantu Basnas ya dalam pengumpulan zakat atau pengelolaan zakat sendiri, Basnas dibantu ya dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Masyarakat dapat itu membentuk kelas. Salah satunya misalkan dalam organisasi yang dikatakan ada namanya lazisme. Nah, untuk pembentukan LAS wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Nah, izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit. Yang pertama itu terdapat organisasinya harus terdaftar ya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola pendidikan, dakwah dan sosial seperti mungkin NU Muhammadiyah gitu. Nah, harus juga berbentuk lembaga berbadan hukum. Nah, berikutnya harus mendapat rekomendasi dari Basnas, harus itu memiliki pengawas syariat baik internal maupun eksternal, memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, ya organisasinya harus berbentuk nirlaba atau yayasan, memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Nah, dalam lazim yang dibentuk masyarakat itu ada organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Jadi mereka harus melapor kepada Basnas atau kantor pusat. Nah, untuk ketentuan lebih lanjutnya juga diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, bagaimana dalam pengumpulan dan pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat itu sendiri? Nah, untuk pengumpulan dalam rangka pengumpulan zakat, Muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya atau objek zakat ya, subjek pajak ya, maksudnya subjek zakat. Nah, ini sebagai Muzaki ya. Dalam hal tidak dapat menghitungkan sendiri kewajiban zakatnya, Muzaki dapat meminta bantuan Basnas. Jadi misalkan kita tidak mampu untuk menghitung berapa sih besaran zakat kita bisa minta bantuan dari Basnas. Kalau kita mungkin umumnya itu biasa mungkin dari kampung, ya kita minta bantuan kepada para amil zakat ya. Mana yang biasa di masjid itu yang biasa menghitung zakat kita, menghitung zakat fitrah kita untuk pada bulan Ramadan itu yang kita bayarkan. Jadi sedangkan zakat kita juga yang dibayarkan oleh Muzaki, jadi zakat kita yang kita bayarkan melalui Basnas atau LAS itu dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Juga bentuknya dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Nah, untuk Basnas atau LAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Jadi harus ada buktinya. Jadi kalau kita yang bayar di Basnas itu diberikan bukti gitu.
Nah, untuk bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud itu pada ayat 1 digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi dia masuk dalam perhitungan kena pajak itu kita masukkan itu sebagai pengurangnya supaya besar pajaknya yang kita bayar itu akan PPh pasal 21 itu berkurang. Nah, untuk lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Basnas, provinsi maupun kota itu diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pendistribusiannya, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat yang 8 asnaf itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 itu dilakukan berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Nah, untuk pendaya gunaan zakat itu sendiri, zakat dapat didaya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Nah, pendaya gunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Jadi sudah misalkan yang umumnya bagaimana misalkan kita sudah membagi zakat fitrah kepada mustahik itu sudah memiliki kebutuhan dasarnya baru kita bisa buat untuk pengembalian didaya gunakan untuk usaha produktif. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pendaya gunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan menteri. Nah, untuk pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, ya selain di Basnas juga itu selain menerima zakat atau las, mereka juga dapat menerima infak, sodoko, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sedangkan untuk pendistribusian dan pendaya gunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana yang dikatakan pada ayat 1 tadi, dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemerintah. Jadi, misalkan saya ini mengeluarkan infak, dan saya nyebutkan infak saya ini untuk kebutuhan produktif misalnya. Jadi dilas sendiri atau dibahas sendiri anggaran yang ada saudara masukkan itu akan diporsikan untuk sebagaimana ikrah dari pemberi sendiri. Ya, untuk pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamannya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Jadi ada pelaporan pertanggungjawaban. Nah, untuk di sisi pelaporannya ya, Basnas Kabupaten Kota itu wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi. Sedangkan untuk Basnas Provinsi wajib melakukan pelaporannya kepada Basnas Pusat dan pemerintah daerah secara berkala. Sedangkan untuk kelas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Pusat dan pemerintah daerah secara berkala. Nah, Basnas juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan untuk kepada Menteri secara berkala. Untuk laporan neraca tahunan Basnas diumumkan melalui media cetak. Jadi, bagaimana laporan tahunan atau annual report dari Basnas ya tentang bagaimana pengelolaan zakat itu akan dilaporkan melalui media cetak atau biasa dipublis di sosial media. Nah, untuk pembiayaan sendiri ya dan untuk melaksanakan tugasnya itu Basnas ini dibiayai oleh dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan hak amil. Jadi untuk dalam pelaksanaan tugasnya ini dia memakai anggaran APBN dan hak amil. Sedangkan untuk pasal 31 dalam melaksanakan tugasnya, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota itu dibiayai oleh APBNB dan Hak-Amil. Nah, selain pembiayaan dimaksud ayat 1 juga, Basnas Provinsi dan Basnas Kota dapat dibiayai juga oleh anggaran pendapatan belanja negara. Nah, LAS itu dapat atau lembaga amil zakat itu dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dia menggunakan hak amil untuk operasionalnya. Nah, untuk pembiayaan Basnas dan penggunaan hak amil sebagai dimaksud dalam pasal 30 31 tadi itu dia tersemat dalam peraturan pemerintah.
Nah, untuk pembinaan dan pengawasan sendiri, di mana Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas sampai di LAS, ya. Sedangkan untuk gubernur dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas sampai di LAS kota, sampai di LAS atau sampai di lembaga ambil zakat sesuai dengan kewenangannya. Nah, pembinaan di sini yang dimaksud sebagai meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Nah, bagaimana peran serta masyarakat ya dalam pengelolaan zakat? Nah, masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas dan lembaga amil zakat. Nah, pembinaan yang dimaksudkan ini adalah dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Basnas dan LAS. Yang mereka kita menjadi agen di situ agar menginformasikan kesadaran kepada masyarakat agar meningkat animo mereka untuk membayar zakat melalui Basnas maupun lembaga amil zakat. Yang kedua juga adalah memberikan saran untuk peningkatan kinerja lembaga Basnas dan LAS. Nah, untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk pertama adalah akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas dan LAS hingga penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas dan LAS. Jadi masyarakat bisa memberikan informasi sebagai informan jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas maupun LAS. Nah, dalam untuk sanksi administrasinya jika terjadi penyimpangan itu sendiri, jadi pelanggaran dalam undang-undang kita itu pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal berikutnya itu dikenai sanksi administratif berupa yang pertama peringatan tertulis ya, yang kedua penghentian sementara dari kegiatan, yang ketiga adalah pencabutan izin dengan 3 tahapannya. Nah, untuk kegiatan lebih lanjutnya itu juga diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, larangan, untuk larangannya setiap orang itu dilarang melakukan tindakan memiliki atau menjaminkan atau menghibahkan atau menjual atau mengalihkan zakat, infak, sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya, itu tidak boleh. Nah, setiap orang dilarang juga dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayakan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Jadi harus organisasi yang resmi. Nah, ini untuk yang mengatur ketentuan pidananya. Setiap orang ya dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan peraturan ketentuan pasal 25 itu dipidana paling lama itu 5 tahun jika melakukan penyimpangan atau denda paling banyak itu 500 juta rupiah. Nah, untuk setiap orang yang dengan sengaja atau melawan hukum yang melanggar tadi juga dimasukkan pada yang dimaksud dalam pasal 37 itu dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, untuk setiap orang yang sengaja melawan ya dan melanggar ketentuan hukum di pasal 38 seperti yang sebelumnya itu dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling baik 500 juta. Nah, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 39 dan 40 itu merupakan tindakan kejahatan ya. Nah, untuk itu tindak pidana yang dimaksud pada pasal 41 merupakan pelanggaran. Jadi untuk bagaimana ketentuan peralihannya, di mana pada amil zakat nasional yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Basnas berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuk Basnas yang baru dengan undang-undang. Nah, sebagai ketentuan penutup dari aturan ini, di mana pada pasal 44-nya mengatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 385 3885 dinyatakan masih tak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 itu
masih bisa berlaku sepanjang tidak dalam pasal-pasal dalamnya sepanjang tidak bertentangan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Nah, jadi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Nah, tambahan lembaga harus itu nomor 194 tambahan lembaga negara RI itu dicabut dan menyatakan tidak berlaku lagi untuk tambahan lembaga negara nomor 164. Nah, untuk peraturan pelaksanaannya dari undang-undang ini ditetapkan paling lama 1 tahun setelah itu sejak undang-undang ini digunakan. Jadi pada tahun 2011 ya undang-undang ini sudah berlaku, nanti efektif berlaku nanti tahun 2012. Baiklah, ini penjelasan kita pada pertemuan ketiga kali ini sebagai pengantar sebelum kita membahas bagaimana sih penafsiran dan penilaian zakat untuk berbagai jenis kekayaan, di mana menurut saya penting kiranya saudara-saudara juga memahami bagaimana atau minimal mengetahui seperti apa atau bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, untuk itu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 ya sebagai acuan kita dalam tata kelola zakat Indonesia. Ya, ini yang penting ingat, tata kelola atau pengelolaan zakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 23 Tahun 2011. Baik, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.